Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Ketemu lagi dengan kita, Iwan. dan saya Wahyu. Nah, di channel ini seperti biasanya kita akan ngebahas apapun itu yang akan kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buah-buahan, yaitu Salak. pasti tahu kan ini buah apa? Salak. Salak. Salak berasal dari kata Salak. S. A-L-A-K. Salak. Salak. Kok bingung? Salak ya. Oke, nah kita bakalan ngebahas masalah yang kemarin kita ngebahas tentang jeruk. Nah, kali ini kita masih ngebahas buah-buahan juga, kali ini tentang salak. Nah, sejarah salak seperti apa sih, Wak? Coba. Salak itu ditemukan di tumbuhan liar di alam Jawa bagian barat daya dan Sumatera bagian selatan. Akan tetapi asal usul salak yang pasti belum diketahui. Salak dibudidayakan di Thailand, Malaysia, dan Indonesia, ke timur sampai Maluku. Salak juga telah diindustri ke Filipina, Papua Nugini, Queensland, dan negara Fiji. Oke, nah itu sedikit sejarah tentang buah salak. Nah, ternyata mungkin sih yang saya baca dari beberapa artikel ternyata kan belum ada jelasnya tentang sejarah buah salak itu berasal dari mana. Gitu. Nah. Oke guys, nah kali ini kita bakalan ngebahas tentang warna buah salak. Warna buah salak itu dia coklat agak kehitam-hitaman. Cuma dia kalau udah hitam banget itu salaknya salak busuk. Enggak, salak yang hitam tuh justru enak, Wak, ternyata. Oh iya? Iya, yang salak busuk tuh salak yang lembek. Contoh kalau kita mau milih-milih buah salak tuh, tekan-tekan dah ini nih, kalau yang ini itu lembek, dia busuk. Dan di tekstur bagian kulitnya ini dia seperti ada kayak sisik. Tapi hati-hati loh, ini tajam. Jadi kalau yang nggak bisa ngupas salak kayak saya ya, sering ini luka berdarah ini bagian jempol nih sering. Banyak loh beberapa orang yang nggak bisa ngupas buah salak. Saya juga nggak bisa. Kalau ngupas salak itu pasti tangannya ikut, kukunya berdarah, kadang kulitnya ikut berdarah sampai sekarang. Karena salak mengandung Stop. karena salak mengandung sisik. Apa mengandungnya? Enggak lah, karena kenapa tekstur salak seperti ini, maka beberapa orang itu ngebuka salak kenapa cedera karena salak itu mengandung teksturnya itu yang sangat tajam. Dibilang salak ini kayak durian enggak sih? Kalau durian terlalu tajam sih, cuma ini kan dia lebih kecil, cuma lebih runcing. Jadi dia lebih gimana? Lebih sensitif dia. Jadi kalau kita bukanya nggak berhati-hati, bisa terluka di tangan Bisa kita. cedera di ya. jari. Guys, ternyata salak itu selain buah yang bisa kita konsumsi, ternyata salak itu bisa untuk dibuat dodol, Manisan, asinan, keripik juga, rujak, dodol, apalagi puding, puding bubur, bisa. Iya bisa. Terus buat apa lagi? Kopi juga. Kopi. Oh, ternyata bisa juga salak Iya, kopi. kulitnya bisa buat jadi kopi. Gitu. Terus bagi kalian yang sering diare nih, sakit perut, bagus tuh konsumsi salak. Nah, Jadi dia ternyata, bisa, jadi dia bisa gimana ya? Bisa kotoran kita bisa jadi lebih keras. Dia nggak cair lagi karena kita kan pertama ini diare nih, bawa air besarnya, air terus bisa jadi keras dia kalau kita konsumsi salak. Nah, Bagus tuh salak untuk dikonsumsi bagi yang lagi diare. Jadi buat kalian yang lagi diare, nggak disarankan untuk banyak makan salak. Cuman setidaknya salak ini bisa mencegah, membantu untuk diare gitu. Dan ternyata biji salak itu bermanfaat loh buat kita. Apa itu? Ya, panas ya kan? Nah, ternyata biji salak itu bermanfaat buat kita, Wak. Jadi selain kulitnya bisa dibuat teh,
dagingnya itu bisa buat dimakan, buat asinan, buat manisan dan lain-lainnya, ternyata bijinya juga bermanfaat. Jadi kalau ada teman usul sama kita, lempar pakai buah salak kepalanya. Oh iya, tok langsung ya, bener. Bener gak sih? Apa nggak sakit banget? Ngasih info bahwasan kita akan bukan ngebahas sih, kita akan memberitahu ternyata ada 4 jenis salak yang ada di Indonesia. Contohnya Satu, salak dari Sidimpuan, Sumatera Utara. Nah, itu the best, so must go on lah pokoknya. Pokoknya kalau yang ada orang Mandailing itu pasti tahu lah. Salak Sidimpuan. Salak Sidimpuan. Nah, Keren banget itu bener, salak. bener. Next. Terus salak codet dari Jakarta. Wih, itu juga mantep. Itu sih kayak baru dengar sih. Aku pernah. Tapi kalau codot pernah, kalau codet nggak pernah. Codet itu apa? Yang di kepala ya? Codet. Next. Yang ketiga apa, Pak? Salak Pondo dari Yogyakarta itu juga enak. Nah, itu nggak usah dilakukan lagi. Ya. Emang udah dikenal ya, Pak. Ya, dan yang keempat salak dari Bali. Itu juga enak banget. Itu manis. Nah, contoh seperti ini. Nah, salaknya nggak begitu besar, kecil-kecil, tapi manisnya pol. Kebetulan karena kita tinggal di Bali, ya kita yang makannya salak Bali. Salak Bali. Kalau kita masih di Medan, ya makannya salak Sidimpuan. Manfaat buah salak, salah satunya tadi Satu, manfaatnya untuk mencerahkan kulit. Nah, jadi buat kalian yang pengen kulitnya glowing, Sering-sering makan salak ya. Dan yang kedua, untuk obat sembelit, yang sering diare yang aku bilang tadi, perutnya sering buang air besar, tapi terus air, ya makan salak lah, biar bagus. Yang ketiga, untuk jantung juga bagus. Yang keempat, untuk bisa mencegah penyakit kanker, asam urat juga. Jadi lumayan banyak loh khasiatnya. Manfaat salak ini. Nah, jadi selain buahnya rasanya manis dan ada keasaman, ternyata buah ini tuh bermanfaat juga. Kaya juga akan manfaat buat tubuh kita. Jadi teman-teman yang suka makan salak, ya sering-sering aja makan salak. Cuma hati-hati karena teksturnya ini suka buat kita cedera, terluka. Jadi kalau makan salak tuh harus dua yang harus dibuang, kulitnya dan bijinya. Ya benar. Karena yang dimakan hanya isinya, dagingnya ya. Jangan makan kulitnya. Jadi guys, kalau kita mau buka salak itu dia ada bagian pantat dengan bagian ujung. Bagian ujung itu dia biasa agak runcing. Nah, ini guys, ini pantatnya guys. Pantat, bagian ini ujung. Bukanya itu dari ujungnya aja, agak dikopas sedikit. Tapi hati-hati ya, soalnya agak tajam. Nah, ini cara membuka membuka salak yang benar. Terus untuk mengopas selanjutnya juga hati-hati. Aku kurang berani ya, soalnya kuku aku nggak ada, nanti aku ya cedera lagi, berdarah. Nah, seperti ini, ngebuka salak seperti ini. Jadi tangannya tuh harus tangan dua ya. Lalu tangan satu pastinya. Ya, dan jangan tutup mata juga. Tutup mata juga berbahaya. Tapi penting niat. Oh iya benar. Kalau kita niat pengen buka salak, pasti terbuka salak. Tapi kalau kita niat buka jeruk atau semangka, pasti salak nggak bisa dibuka. Penting niat, tangannya dua, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan tangan satu, dibuka. Nah, seperti ini. Sampai dikuliti, sampai bersih. Nah, seperti ini guys. Ini nggak nampak guys. Nah, ini cara ngebuka kulit salak yang bener. Karena ini buah salak. Dan dia biasanya ada dua kayak anak kembar gitu. Jadi kalau kita makan salak yang dua, katanya sih anak kita bakal kembar. Bener nggak sih? Apa cuman dua? Ada dua kembar. Gempet di badannya. Tapi nggak tahu sih, kata itu sih mitosnya. Kata kalau kita makan salak itu nanti kita dapat anak kembar. Tapi sejauh ini banyak yang makan salak dapat kembar. Jarang kok dapat yang kembar. Mitos doang itu kali. Nah, kita juga bakalan ngasih tahu ternyata
di negara-negara sana itu ada juga bahasa Salak. Contoh seperti bahasa Salak yang Arab itu apa, Pak? Liha usajai. Bahasa Afrika Selatan, baf. Dan bahasa Cinanya Bahasa Cinanya itu apa? Fei. Fei. Dan bahasa Prancisnya Aboye. Puji. Itu bahasa-bahasa dari Itu luar bahasa sana. dari luar sana. Jadi guys, Oke, guys. buat teman-teman Hmm. yang suka makan Buah buah salak. salak itu juga bagus, manfaatnya juga bagus. Salah satu tadi kita sudah jelaskan juga untuk jantung, untuk kulit, untuk sembelit, untuk kanker juga, untuk asam lambung, untuk apa tadi, untuk Kecantikan aduh deh. bukan untuk yang apa tadi, kulit, untuk urat, asam urat, itu juga bagus. Nah, intinya buah salak ini buah yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan pencernaan kita. Ya benar. Walaupun buahnya di luar tajam, Tapi dagingnya bagus, daging loh. bagus. Banyak manfaatnya. Benar sekali. Kita konsumsi. Benar. Jadi buat kalian Dan dari buah salak ini juga kenapa buah dia salaknya? nggak mudah busuk. Oh, Bisa gitu. bertahan sampai 1 minggu juga bisa bertahan. Gitu. Asal kita kulkas atau kita nggak di kulkas juga masih bisa bertahan kok 1 minggu. Iya sih. Kalau kita letak asal di tempat yang nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Asam apa? Demam gitu ya, Wak? Iya, di tempat biasa aja dan diletak. Cuma pasti dia bisa bertahan 1 minggu kok. Lebih dari itu mungkin dia akan busuk. Berarti buah salak buah yang tahan lama. Jadi buat kalian yang mau tahan lama, banyak makan buah Salah. Pasti nanti tahan lama. Oke guys, cukup info yang dari kita tadi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian suka dengan info-info yang kita kasih kan, Wak? Iya, benar. Oke. Semoga kalian terhibur juga dengan info yang kita berikan juga, dan jangan lupa buat kalian untuk like Dan subscribe, channel ini supaya kita semakin rajin. komen juga ya, komen. Benar. Supaya kita lebih rajin ngasih informasi informasi yang penting buat kalian semua. Ya, benar. Jadi jangan lupa subscribe guys. Like juga. See you. Bye. Bye.